Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sobat Vidivisi, kembali lagi dalam Renungan Ramadan bersama Cedea. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani hari ini mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dengan menahan lapar, menahan haus, memang capek, melelahkan. Tapi bukan berarti seseorang yang beribadah puasa lalu bermalas-malasan. Lalu kemudian tidak punya semangat untuk bekerja. Lalu kemudian tidak punya semangat untuk keluar rumah. Lalu kemudian tidak punya semangat untuk mencari nafkah. Aduh capek nih, lagi puasa, lapar, haus. Kayaknya nggak punya gairah untuk bekerja. Kayaknya tidak punya semangat untuk keluar rumah. Apapun pekerjaan yang dijalani selama tentu pekerjaannya halal ya. Prosesnya juga proses yang halal dan baik. Maka di dalam Islam bekerja itu bukan hanya sekedar mencari harta. Bukan hanya sekedar mencari cuan. Bukan hanya sekedar mencari fulus. Tapi di dalam Islam itu orang bekerja memiliki nilai ibadah. Yang pertama, ibadah mencari nafkah. Nafkah kepada istri, nafkah kepada anak-anaknya, mungkin juga nafkah kepada orang tuanya. Itu memiliki nilai yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bekerjalah, cari nafkah, keluar rumah. Ya sekalipun sekarang pekerjaan tidak harus keluar rumah ya. Minimal kalau tidak gerak kaki, gerak tangan. Bisa lewat ya media sosial. Sekarang kita bisa jual ya lewat akun-akun medsos kita. Nah, walaupun tidak keluar rumah tapi berusahalah, bergerak. Sehingga apa yang kita usahakan itu dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang bekerja itu juga saat dia membawa sesuatu kepada keluarganya, itu bisa menghapus dosa. Satu waktu Nabi bercerita, ada seorang bapak pulang ke rumah, bawa makulat, makanan-makanan ringan, manis-manisan. Yang dibawa buat anaknya ini. Kalau bahasa kita sekarang mah, kalau bapaknya pulang bawa manisan atau makanan, ya. Nih makanan banyak ini. Bawa pulang, wah papa pulang, wah senang ada makanan, ada minuman, wah senang sekali. Itu dosa si bapak dari pagi sampai dia pulang kalau ada, ya ada lah pasti. Dosa apa kayak itu yang kita nggak tahu. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman bawa makanan, berapa sih harga makanan? Murah makanan. 10.000, 5.000, 15.000, 20.000. Dosa diampunin. Cuman 20.000 perak, 50.000 perak. Aduh dosa diampunin, gak ada apa-apanya itu. Bekerjalah supaya ada yang bisa dibawa pulang. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang namanya orang bekerja itu harus ada etika, etos kerja, ya. Di antaranya apa? Kuat dan amanah. Man istajartal qawiyul amin, ya. Kuat dan amanah. Orang bekerja itu harus kuat. Mau kerja sama siapa kek? Mau kerja sama orang, kerja sendiri, kerja di rumah, kuat-kuat tuh, kuping sama bini. Dudak duduk, ngerjain apa sih lu bang? Dia kagak tahu nih tangan kita udah capek. Masih aja diomelin, kuat kuping. Kerja di kantor, kuat mental, kuat hati. Ya, siap-siap orang bekerja itu ya kadang-kadang kitanya sudah merasa benar, sempurna. Tapi mungkin ada pimpinan, ada bos, atau ada siapa saja masih melihat kurang sempurna, kuat mental. Ya, bekerjalah bagaikan kuda, kuat. Wah, mau disambut, mau digebuk, mesti kuat. Qawiyul amin, ya. Kemudian kuat pikiran. Harus bisa berkreasi,
inovasi, ya, sehingga produk-produk yang diberikan itu tidak hanya produk yang membosankan, tapi produk-produk atau jualan-jualan yang memang dari kemasannya saja sudah memikat. Begitu dicoba, wow, melekat. Wah, ini yang mantap. Nah, jadi harus kuat pikirannya, kuat mentalnya, ya, kuat telinganya, jangan gampang cekukan, jangan gampang ngambek. Namanya orang kerja pasti capek, udah capek-capek kerja masih diomelin, emang capek, tidur aja capek. Begitu bangun berentak semua badan, waduh lu tidur mulu gak capek apa? Capek ini, berentak badan, tidur aja capek, apalagi bekerja. Tapi ingat, di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim, di sana ada pahala, di sana ada ibadah, bahkan di sana ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya rezeki yang sudah dilimpahkan, ya, karunia yang sudah disebar oleh Allah, ambil itu, raih itu. Allah sudah menjamin setiap pergerakan yang kita lakukan di sana ada rezeki, baik itu yang menanti maupun rezeki yang akan dibagi. Maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk meraih karunia nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya ada kesimpulan yang mungkin bisa kita dapatkan hari ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita fisik yang indah, fisik yang sempurna. Semua itu adalah sebagai modal. Pikiran yang sehat, hati yang tenang, tangan yang bisa bergerak, kaki yang bisa melangkah, mata yang bisa berkedip, telinga yang bisa mendengar, lisan yang bisa bicara. Masih diberikan kita nyawa. Ini kesempatan kita untuk apa? Untuk bergerak, untuk bekerja. Sebelum nanti datang waktunya sakit, sebelum nanti datang waktunya kita tidak lagi memiliki kesempatan. Maka manfaatkan kesempatan itu. Untuk apa? Kebahagiaan kita, kebahagiaan anak, kebahagiaan istri kita. Ya, agar senantiasa pada saat nanti di usia tua, kita tidak lagi capek, lelah mencari dunia, tapi kita mungkin bisa saja lebih fokus untuk mencari akhirat. Walaupun di saat kita mencari dunia hari ini pun akan dicatat sebagai pencarian akhirat, karena bekerja yang kita lakukan menyenangkan anak, menyenangkan istri, menyenangkan orang tua, menyenangkan orang lain, mau berbagi kepada siapapun. Itu semua adalah niat yang akan dicatat kebaikan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Vidivisi, Renungan Ramadan bersama CDA, alhamdulillah akan berakhir hari ini karena kita akan masuk waktu berbuka. Saya, Ustaz Solmed, mengucapkan selamat berbuka ibadah puasa. Semoga puasa yang kita jalankan senantiasa mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Chef Billy Kalangi di Kreasi Resep CDA. Kali ini saya akan membuat kreasi resep dari CDA bakso ikan rasa pedas, yaitu bola-bola CDA mango salsa. Pertama saya akan membuat sausnya dulu. Potongan buah mangga matang, cabai merah besar, tomat merah segar, cincangan bawang merah, daun cilantro yang sudah dicincang, garam secukupnya, gula pasir, perasan jeruk nipis. Sekarang kita aduk hingga tercampur rata. Nah, sekarang saya akan menggoreng CDA bakso ikan rasa pedas. Salah satu produk CDA yang terbuat dari ikan olahan bermutu. Barulah sekarang kita akan menggorengnya. Dia sudah jadi bola-bola CDA mango salsa. Selamat mencoba. CDA, ikan olahan bermutu.